Tiga golongan yang Allah Ta'ala hisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkan di dalam surga dengan apanya? Dengan rahmatnya. Siapa tiga golongan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mudah-mudahan barokah panjang umur insyaallah dalam taat kepada Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, yang tidak henti-hentinya memberikan kita kebahagiaan, karunia yang kalau kita hitung nikmat Allah kita tidak pernah mampu menghitung nikmatnya. Dan bahkan mungkin kita tidak sempat menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak pernah kita mampu menghitung nikmatnya. Dan Allah meminta kita cuma satu, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat Alhamdulillah. Dalam semua bagian hidup kita ini, perbanyaklah kalimat Alhamdulillah. Seringkali mungkin Alhamdulillah itu kita baca kalau dapat yang enak-enak, Bu. Betul, Bu? Lagi dapat rezeki nomplok, Alhamdulillah. Ketiban durian, kan orang terkadang kalau dapat nikmat bilangnya ketiban durian. Ya Allah, nggak kebayang ya Bu ya kalau orang ketiban durian. Kalau Ustaz mah nggak mau, Bu ya. Kenapa, Bu? Iya, kan bilangnya ketiban apa tuh? Durian ya. Bisa luka-luka kita kalau ketiban durian. Orang bilangnya kalau ketiban durian Alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW itu dalam semua keadaan beliau ternyata beliau bilang Alhamdulillah. Beliau sakit saja bilang Alhamdulillah. Ya Bunda ya, mari kita belajar untuk terus ya bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau pada yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema kajian kita membahas tentang tanda Allah menjadikan hisabmu nanti menjadi ringan pada hari kiamat. Berbicara tentang hisab ibunda, berbicara tentang sesuatu yang prinsip di dalam agama. Hisab itu diambil dari kata hasaba yuhasibu hisaban. Artinya menghitung-hitung, Bu. Ya Bunda ya.
Selama ini mungkin yang kita hitung, kalau kita dapat rezeki kita menghitung berapa rezeki kita hari ini. Kalau kita mendapatkan keuntungan, kita hitung-hitung berapa keuntungan kita hari ini, berapa keuntungan bisnis kita pada bulan ini. Itu yang umumnya mungkin sering kita lakukan. Tetapi Islam atau Rasulullah SAW meminta kita bukan hanya menghitung daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan, tapi coba kita menghitung dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Karena yang paling tahu tentang diri kita bukan orang lain, Bun, ya. Yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Mungkin orang bisa saja melihat kita baik. Orang melihat kita baik itu, Bunda, karena Allah Ta'ala tutupi aib-aib kita, Bu. Betul, Bu? Tuh kalau sekiranya dosa itu kayak apa namanya, Bu, kayak sepenyakit, Bu. Sekali berbuat dosa muncul benjolan, Bun. Ya. Penuh mungkin ini badan kita sama benjolan, Bun. Tapi sayangnya Allah Ta'ala, Ibunda, ternyata Allah Ta'ala tutupi. Kita punya dosa, punya kesalahan yang begitu banyak, Allah Ta'ala maafkan. Bahkan Ibunda, orang yang paling mulia bukan orang yang tidak pernah bersalah, ya. Tapi orang yang paling mulia adalah ketika dia berbuat salah, dia mohon ampunan kepada Allah, dia memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang paling mulia, Ibunda. Jangan pernah merasa kita sudah sholat tahajud kemudian kita merasa lebih baik. Jangan karena kita rajin baca Quran kemudian kita merasa kamilah yang paling banyak baca Qurannya. Kalau kita sudah sering mendatangi majelis ilmu, jangan kita merasa saya sudah banyak ilmu saya. Jangan, Bu. Tapi kita harus merasa kita ini yang paling banyak kekurangannya, paling banyak kealfaannya. Ini mana hisab yang pertama. Hisab itu artinya menghitung-hitung, Bu. Yang kedua, hisab itu maknanya introspeksi diri. Dulu kalau orang-orang yang mulia, para sahabat, para ulama, itu mereka lakukan introspeksi diri itu, Bunda, paling bagus di dua keadaan. Pertama, sebelum tidur di malam hari. Coba Ibunda ketika baringkan badannya nanti di malam hari, coba kita introspeksi diri dari pagi sampai pada malam hari ini, apa yang kita sudah perbuat. Kalau kita sudah berbuat yang terbaik, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau mungkin ada kesalahan kita, kealfaan kita, maka kita mohon ampunan, istighfar kepada Allah. Paling bagus baca Sayyidul Istighfar. Hafal, Bun? Lihat-lihat wajahnya sih dah hafal semua nih kayaknya nih. Ya. Apa namanya? Sayyidul Istighfar. Apa ucapannya, Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ini yang Ibunda ucapkan ketika istirahat di malam hari, kalau besoknya meninggal dunia, insya Allah meninggal dunia husnul khatimah. Siapa yang tahu, ibu-ibu, besok apakah kita masih ada umur atau tidak? Siapa yang tahu esok itu kita masih berjumpa dengan keluarga kita, berjumpa dengan kawan sahabat kita, berjumpa dengan pasangan kita? Tidak ada yang tahu, Bu. Ini muhasabah yang terbaik itu adalah ketika seseorang berada di malam hari sebelum istirahatnya. Jadi dibiasakan, ibu-ibu, ya. Lebih bagus lagi, Bunda, mohon ridho kepada pasangan. Ya, Bu, ya. Bu udah minta ridho semalam, Bu? Udah minta ridho belum? Ustaz udah ngantuk, Tat. Udah gak sempat, ya. Nah, dibiasakan Ibunda minta ridho. Ya, kita sebagai pasangan gak ada yang sempurna. Betul, Bu, ya? Suami gak ada yang sempurna, istri kita gak ada yang sempurna. Maka paling bagus minta ridha. Selain kita mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka juga mohon ridha kepada pasangan kita.
Karena ketika kita meninggal dunia ingin kalau pasangan kita ridha kepada kita. Ini hal yang kecil ibunda, tapi Masya Allah menentukan arah kehidupan akhirat kita nanti. Minta ridha, Bu. Ya Bu ya, Ustadz saya kesel sama suami. Gak usah, ya Bu ya, udah minta ridhanya aja. Ya, ada kekurangan, itulah manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Baik, kemudian muhasabah yang terbaik, mengintrospeksi diri yang terbaik itu bagusnya ba'da tahajud, setelah sholat tahajud. Jadi sembari ibunda menunggu waktu sholat subuh, lakukan muhasabah namanya, introspeksi diri kita. Apa yang kita sudah perbuat satu hari sebelumnya, apa yang kita sudah perbuat sebelum-belumnya, kita introspeksi. Supaya kita timbang ibunda antara mana amal yang baik dan mana amal yang tidak baik. Mana amal yang Allah Ta'ala ridai, mana amal yang Allah Ta'ala tidak ridai. Itu pentingnya kalau bermuhasabah. Ustadz mau tanya nih ibu-ibu, ibunda tahunya kalau sakit itu kalau ke dokter, apakah hanya cukup ibunda datang ke dokter langsung dibilang sakit? Kan enggak, Bu? Pasti ditanya dulu kan, diobservasi dulu kan. Ibu ngalamin sakit ini, ditanya apa yang dirasakan? Oh, yang dirasakan A, B, C, D. Nanti baru diidentifikasi tuh. Oh, obat yang akan dikasih obat yang ini, makannya sekian, diminumnya sekian dan seterusnya. Betul nggak ibunda? Gak mungkin ibunda akan divonis langsung sakit. Tetapi pasti ada dulu ya observasinya, harus dikaji dulu. Demikianlah jiwa kita ibu-ibu, diri kita ini, Bu. Silahkan kita buka Al-Quran dulu ibunda. Surah yang ketiga Ali Imran pada ayat 147. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ini ayat yang mulia, yaitu surah Ali Imran pada ayat 147. Baik, silahkan Ibu MC boleh membacakan terjemahannya. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Baik, tolong kita perhatikan ayatnya ibunda. Allah Ta'ala firmankan, wa ma kana qauluhum illa an qalu. Tidaklah ucapan mereka. Nanti usah jelaskan siapa mereka ini. Rabbana ghufir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Coba diperhatikan ayatnya ibunda. Tidaklah ucapan mereka kecuali Rabbana ghufir lana dhunubana, ya Allah ampuni dia segala dosa-dosa kami. Ampunilah apa? Dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan kami telah melampaui batas di dalam urusan-urusan kami. Ampunilah ya Allah. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan hati kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, berikanlah kami pertolongan kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini ibunda ceritanya adalah asbabun nuzulnya menceritakan tentang peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, namanya perang Uhud. Ya, kalau ke Madinah itu ibunda ada satu lokasi namanya Uhud. Ya, apa namanya? Uhud. Ingat ibunda, sahabat itu orang-orang terbaik, orang-orang mulia, manusia yang paling terbaik setelah Rasulullah SAW, humus sahabah, itu para sahabat. Ya. Ketika mereka akan berangkat menuju peperangan itu, menuju berjihad di jalan Allah Ta'ala, mereka tidak langsung meminta menang, Bu. Mereka tidak langsung meminta diberikan kemudahan. Mereka tidak langsung meminta agar diberikan rezeki. Mereka tidak langsung minta agar diberikan kemudahan-kemudahan, enggak. Tapi apa doa mereka? Rabbana ghufir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan kami melampaui batas di dalam urusan kami. Berarti bunda, kalau kita mau berdoa kepada Allah,
tolong diawali dulu dengan kalimat istighfar. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Bu ya. Jangan langsung minta, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, rezeki yang halal, thayyiban gitu ya Bu ya. Dirinci lagi rezekinya, mau minta ini dan seterusnya. Mau mobil mereknya ini, mau rumah ukurannya segini. Ya Bu ya. Tapi lupa dia minta ampunan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adabnya di dalam Al-Qur'an, para sahabat yang disebut ribbiyun, orang-orang yang kualitas keimanannya luar biasa, apa yang mereka minta pertama kali? Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Padahal para sahabat orang yang mulia, padahal para sahabat orang terbaik masih meminta kepada Allah, ampuni kami ya Allah. Ya, wa israfana fi amrina, dan kami melampaui batas ya Allah pada setiap urusan kami. Mungkin ada perintah Allah Ta'ala yang kita tidak jalankan, mungkin ada larangan Allah Ta'ala yang kita langgar. Kita kan sebagai manusia ini gak ada yang sempurna Ibunda ya. Ada kebaikan terkadang kita tidak lakukan, ada keburukan tapi terkadang melakukan. Terkadang dia tahu ini baik tapi tidak mau dilakukan, dia tahu ini berbahaya, buruk tetapi dilakukan. Itu namanya israfana fi amrina, manusia melampaui batas. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan kami telah melampaui batas di dalam urusan kami. Padahal itu siapa yang berdoa Bun? Para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada 5 kalimat istighfar yang paling bagus kata para ulama, kalau bisa Ibunda dijadikan muqaddimah, pembuka di dalam doa-doa kita. Pertama yang paling mudah adalah astaghfirullah. Ya, apa? Astaghfirullah. Yang kedua, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang kedua apa? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini kalimat istighfar yang mulia kedua yang kita jadikan muqaddimah di dalam doa permohonan kita. Yang ketiga, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang keempat, doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kelima, sayyidul istighfar. Boleh ditambahkan dengan yang tadi di surat Ali Imran ayat 147, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Kenapa ini doa penting Ibunda? Karena ketika nanti manusia di alam akhirat, satu hajatnya manusia, tidak ada hajat yang lain Ibu-ibu. Tidak ada keinginannya manusia nanti di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, kecuali agar Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Siapapun dia Bu. Satu hajatnya manusia nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahannya. Ini harapan semua manusia nanti Bun. Maka kenapa kalau ada orang meninggal dunia didoakannya apa? Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang diminta. Itu yang kita mintakan juga kepada orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Karena kenapa? Karena nanti manusia pada hari kiamat tidak ada keinginannya, tidak ada hajatnya kecuali Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan yang dimiliki, dimaafkan oleh Allah. Oleh karena ada satu kisah Ibunda diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah itu Ibunda? Bun siapa Bun? Istri Baginda Rasulullah SAW. Putrinya siapa Bu?
putri Abu Bakar. Ya, sampai ada lagunya kalau nggak salah ya Bu ya. Ya Bu ya. Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat terbaik. Dia menceritakan satu riwayat sahih dari Nabi SAW. Satu ketika kata Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW di dalam salat beliau membaca doa ini. Ini kata Aisyah ini. Aku pernah mendengar baginda Rasul ketika beliau salat, beliau membaca kalimat ini, kata Aisyah. Apa kalimatnya? Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah pada hari kiamat. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Yuk kita baca sama-sama dan mudah-mudahan kita bisa amalkan doa ini seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam salat kita. Kapan dibaca Ustadz? Silahkan dalam waktu sujud juga boleh, ya. Pas di tahiyat terakhir juga boleh, ya. Kita baca ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan beliau langsung membacanya, Bun. Beliau yang langsung mencontohkannya, Bun, ya. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Jadi artinya adalah, ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang ringan, hisap yang mudah. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, bagaimana hisap yang mudah itu wahai Rasulullah? Kata beliau, ketika orang dikasih nanti catatan amalnya, diperlihatkan catatan amalnya oleh Allah Ta'ala. Kan nanti kan orang dikasih catatan amal, Bu, ya. Ada catatan amal yang baik, ada catatan amal yang tidak baik. Ada yang dikasih catatan amal dari sebelah kanannya, ada yang dikasih catatan amal dari sebelah mananya. Orang yang berbahagia yang dihisap ringan itu, kata Rasulullah SAW, ketika dikasih nanti catatan amalnya, dia buka lembaran-lembaran amalnya, buku catatan amalnya, Allah Ta'ala katakan, aku telah maafkan segala dosa dan kesalahan yang kau miliki. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan hisaban yasiran, kata beliau. Itulah hisab yang mudah, hisab yang ringan. Baru dibuka catatan amalnya, Allah Ta'ala dah katakan, aku ampuni segala dosa dan kesalahanmu wahai si fulan. Tapi kalau ada orang membuka catatan amalnya, kemudian banyak pertanyaan yang diajukan oleh Allah, maka bertanda orang ini memang mendapatkan kesulitan nanti pada yaumul qiyamah. Makanya kata Rasul, man nuqisha udzibah. Siapa yang hisapnya dipersulit oleh Allah, siapa yang banyak nanti dikasih pertanyaan oleh Allah Ta'ala, udziba, dia akan disiksa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita minta ibunda, begitu nanti kita menerima catatan amal kita, Allah Ta'ala katakan, aku ampuni dosa dan kesalahan wahai si fulan. Itu yang kita harapkan, Bu. Makanya kata para ulama, tidak ada hajat yang paling terbaik, tidak ada keinginan kita yang paling terbaik nanti di hari kiamat, kecuali mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan yang kita miliki. Itu aja yang kita harapkan, ibunda. Makanya orang masuk surga itu bukan semata-mata amalnya loh, ibu-ibu. Ya bunda ya, orang masuk surga kata Rasul bukan semata-mata amal. La yadkhulul jannata hadukum bi'amalihi. Orang masuk surga itu bukan karena semata-mata amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga wahai Rasulullah. Apa kata beliau? Termasuk aku juga. Illa birahmatihi wa fadlihi. Tapi aku masuk surga itu karena rahmat, karena kasih sayang dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan Allah Ta'ala ridha dengan amal kita. Kita jadikan ridha ya Allah Ta'ala dengan perbuatan kita. Allah Ta'ala ridha dengan ucapan kita. Allah Ta'ala ridha dengan kita membangun rumah tangga. Allah Ta'ala ridha dengan mendidik anak-anak kita dengan baik. Maka kalau itu yang terjadi, bunda, Allah kasih surga bukan semata-mata amalnya, tapi semata-mata karena ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang dijalankan cuma satu deh tujuannya, bunda. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridha. Ya, termasuk mohon maaf, mungkin anak kita salah ya bunda, ridhai. Maafkan kesalahan anak-anak kita. Ya Bu ya, terkadang jadi orang tua ini banyak ujiannya Bu ya. Betul Bu?
Kalau anak masih usia 1 sampai 5 tahun, itu masih ngenakin, Bu. Ya, Bu ya. 1 sampai 10 tahun, alhamdulillah masih ngenakin, Bun. Tapi sudah di atas 10 tahun, ya udah mulai deh, ya Bu ya. Jadi cobaan bagi orang tua. Tapi Bunda belajar dari Al-Quran, Ibu, anak kita salah kita maafkan, anak kita salah kita ridhai. Karena kenapa? Ridha orang tua akan menjadi sebab kebaikan daripada anak-anak kita, ya. Karena pasti kita ingin anak kita baik, pasti anak kita ingin menjadi anak-anak yang hebat, Bun. Maka kalau dia punya kesalahan, maafkan. Kalau dia punya kekhilafan, kita maafkan. Kita ridhoi dia. Ya Allah, aku ridho kepada anakku. Ya Allah, kalau dia punya salah, saya maafkan ya Allah. Supaya hati kita jadi lapang, Ibu. Ya Bu ya. Coba kalau Ibu lagi kesel, Bu, ya, disimpan terus keselnya sama anak, Bun. Itu justru akan menjadi energi tidak baik. Ya Bu ya. Baik, mari kita buka Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yasin, ya, surah 36 pada ayat yang ke-65 dan ayat 66. Silahkan MC boleh dibaca. Surahnya adalah surah Yasin, surah yang ke-36 pada ayat yang ke-65 dan ayat 66. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat berikutnya, Bu. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Baik, Allah Ta'ala firmankan. Ini ayatnya populer, Ibu-ibu. Sering kita baca, mungkin sering kita tadabburi, sering kita kaji ini ayat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yauma, pada hari ini firman Allah. Pada hari apa maksudnya? Yaumul qiyamah, pada hari akhir. Nakhtimu ala afwahihim, kami mengunci mulut manusia. Bukan hanya dikunci, ditutup serapat-rapatnya lisan manusia. Berarti nanti lisan tidak akan bisa berbicara. Mulut kita tidak bisa mengeluarkan suara. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa berbicara itu kata Allah, tangan-tangan mereka lah yang berbicara, bukan lisan yang berbicara, tapi tangan yang akan berbicara. Karena kenapa? Ini ada hikmahnya, Ibunda. Kalau lisan mungkin dia akan berbohong, lisan mungkin akan mencari alasan, lisan akan banyak mencari hujah, tapi kalau tangan, anggota tubuh itu tidak akan pernah ngeles. Apa ngeles, Bu? Apa ngeles, Bu? Kan orang terkadang udah salah masih saja, Bu, cari pembenaran. Betul, Bu? Bun pilih mana, Bu? Ada orang salah mengakui kesalahan atau orang yang sudah salah tetapi merasa benar, Bu? Bu pilih mana, Bu? Ada orang salah tapi ia akui kesalahannya, tapi ada orang yang jelas-jelas salah tapi merasa dialah yang benar. Itu kira-kira yang mana, Bu? Bu, masih bagus, masih mending orang yang udah salah tapi mengakui kesalahannya. Kita pun juga insya Allah kita bisa maafkan. Betul, Bu? Tapi ada orang sudah salah tapi malah kita yang disalahin, Bu. Ya, malah dia yang merasa benar. Ya, maka Al-Quran mengatakan ada hikmahnya. Kenapa lisan manusia tidak dijadikan dia berbicara? Supaya tidak banyak alasan. Yang bicara itu kata Allah, wa tukallimuna aydihim, anggota tubuh kita ini yang berbicara nanti. Siapa jadi saksinya? Wa tashhadu arjuluhum, kami jadikan kaki mereka lah yang menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Berarti lisan diapain kata Allah? Dikunci. Tangan akan berbicara, kaki yang akan menjadi saksinya. Maka kita setiap melangkah kepada kebaikan itu bayangkan ayat ini, Ibu. Ya Allah, jadikan langkah kami mudah-mudahan langkah yang Engkau ridhai. Ya Allah, jadikan langkah kami langkah yang menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Jadi langkahnya jadi penuh kemuliaan tuh, Ibu. Ya. Kalau kita mau berbuat dosa, mohon maaf, na'udzubillah, semoga Allah telah menjaga kita. Di saat kita mau berbuat dosa, melangkah berbuat dosa, coba kita bayangkan ayat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun.
Akhirnya nanti kita akan menahan diri tuh bun. Kan ada hadis begini bun, Rasul mengatakan barang siapa yang punya niat yang baik, punya niat yang baik, kemudian dia terrealisasikan niat baiknya, Allah Ta'ala kasih pahala sempurna. Niat baik, kemudian diwujudkan niat baiknya, terrealisasi niat baiknya, dikasih pahala sempurna. Siapa yang punya niat baik tetapi belum terrealisasikan niat baiknya, mendapatkan pahala seperti niatnya. Ya Bu ya. Jadi ada orang niatnya baik tapi tidak sempat terlaksana. Dapat pahala enggak Bu? Dapat pahala. Yang kedua kata Nabi, ada orang niatnya tidak baik, buruk niatnya, dan dia lakukan niat tidak buruknya tadi atau niat yang tidak baik itu, maka Allah Ta'ala tulis satu dosa. Tapi bila dia punya niat yang buruk dan dia tahan dirinya dari niat yang buruk tadi, Allah Ta'ala berikan pahala karena dia meninggalkan niat yang buruk tadi. Masya Allah. Berarti Bunda, peluang orang mendapatkan pahala lebih besar enggak Bu? Lebih besar. Tadi tolong diperhatikan hadisnya Bunda. Siapa yang berniat baik, terwujud niat baiknya, Allah Ta'ala kasih pahala sempurna. Siapa punya niat baik tapi belum terrealisasikan niat baiknya, Allah Ta'ala berikan pahala karena niatnya Bu. Jadi orang punya niat, bisa terjadi nggak Ibunda sudah berniat ternyata tidak kesampaian? Bisa Bun, bisa. Kayak orang sudah daftar haji Bun, daftar haji udah, bahkan manasik sudah, ya manasik kan itu sekian kali Bunda ya, udah dapat perlengkapan lagi Bu, ya sudah dapat buku manasiknya ibu-ibu, panduan-panduan haji dan doanya Bun. Qadarullah sebelum keberangkatan meninggal dunia Bun, Allah Ta'ala tetap tulis sebagaimana niatnya Bun, ya karena dia sudah punya niat yang baik. Berikutnya tadi apa? Ada orang yang niatnya tidak baik, kemudian dia realisasikan niatnya yang tidak baik, Allah Ta'ala kasih dosa cuma satu, ya jadi dosanya itu mendapatkan berapa? Satu. Ada niat yang tidak baik dan dia tahan tidak jadi melakukannya, Allah Ta'ala kasih pahala karena dia meninggalkan perbuatan dosa. Berarti apa artinya Bunda? Peluang orang mendapatkan kebaikan dan pahala jauh lebih besar daripada orang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi disebut di Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan mengunci mulut manusia, kami jadikan tangan mereka bicara dan kaki yang melangkah menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Maka insya Allah Ibunda, langkah kita, perjalanan kita pada hari ini menuju masjid, duduk di majelis ilmu, langkah-langkah yang nanti jadi saksi pada hari kiamat. Mungkin inilah yang akan meringankan hisab kita nanti pada hari kiamat. Mungkin langkah ini akan memudahkan kita untuk melintas siratnya nanti pada hari kiamat. Bun, kita tidak tahu ibu-ibu sebab apa orang mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Maka Bunda setiap melangkah niatkan kebaikan, setiap melangkah mudah-mudahan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda, tolong ditulis hadisnya Bunda, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan hisabnya kelak pada yaumil qiyamah. Orang-orang yang Allah Ta'ala ringankan hisabnya pada hari kiamat. Yang pertama adalah, mungkin boleh ditulis hadisnya dulu Ibunda, 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala menghisap mereka dengan hisap yang mudah. Ada berapa golongan Bun? Ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala nanti menghisapnya dengan hisap yang mudah. Tadi hisap yang mudah gimana Bun? Ketika dikasih catatan amalnya oleh Allah, lalu dia lihat catatan amalnya, apa kata Allah?
aku telah ampuni dosa dan kesalahan yang kalian miliki dulu di dunia. Lanjutkan ibunda, dan Allah Ta'ala memasukkan ia di dalam syurganya, dan Allah memasukkan ia di dalam syurganya dengan rahmatnya. 3 golongan yang Allah Ta'ala hisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkan di dalam syurga dengan apanya? Dengan rahmatnya. Siapa 3 golongan itu ibunda? Pertama adalah orang-orang yang berbagi. Orang-orang yang berbagi. Sudah bun? Yang kedua, orang-orang yang memaafkan. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim yang terputus. Orang yang menyambung tali silaturahim yang terputus. HR Hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat siapa bun? Al-Hakim. Sudah ibunda? HR itu ibunda kepanjangannya hadis riwayat ya. Ya, hadis riwayat ya. Kenapa bun? HR Al-Hakim ya, hadis riwayat Al-Hakim. Hadis yang mulia ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada 3 golongan orang yang Allah Ta'ala menjadikan hisabnya nanti dimudahkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan bukan hanya itu, Allah Ta'ala masukkan ia di dalam al-jannahnya dengan rahmat Allah. Siapa mereka? Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berbagi. Berarti orang-orang yang ketika diberikan rezeki, pada sebagian rezekinya dia berbagi. Orang-orang yang memberi, orang-orang bersedekah, ya bunda ya. Kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita ibunda, anjuran Rasulullah SAW, balaslah kebaikannya dengan lebih baik. Ya bu ya, ada orang mungkin memberikan kebaikan kepada kita bun, tolong dibalas kebaikannya. Atau kalau tidak, kata Rasul, doakan yang bersangkutan dengan doa yang terbaik, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Kita mungkin nggak bisa membalas kebaikan beliau, kita nggak bisa membalas orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, maka doakan dia, jazakallahu khairan, Allah yang bakalan membalasnya dengan balasan yang lebih baik insyaallah dari apa yang kau berikan bu. Dan bahkan ibunda, apa kata Rasulullah SAW, setiap kebaikan itulah yang menjadi naungan nanti pada hari kiamat bu. Setiap sedekah yang diberikan di dalam kehidupan dunia ini bunda, itu akan menjadi naungan nanti pada hari kiamat. Di Madinah itu bunda ada satu hotel sekarang namanya Hotel Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau ibunda berumrah atau berhaji, ada hotel di Madinah namanya Utsman bin Affan. Siapa ini Utsman ibu-ibu? Bun siapa bun? Sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah SAW. Kapan beliau hidupnya bun? Bun kapan bun? Di zaman Rasul. Zaman Rasul itu berapa abad yang lalu bun? 14 abad yang lalu. Berarti kan 1400 tahun yang lalu. Tetapi kok punya hotel di Madinah? Ya bu ya. Mungkin kalau dia mungkin hidupnya 1000 tahun yang lalu, mungkin masih makul, bisa masuk akal bun. Tapi ini hidup 1400 tahun yang lalu. Kalau mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun lalu masih makul ibu-ibu. Tapi ini 1400 tahun yang lalu beliau hidup, tetapi beliau punya aset di kota Madinah namanya Hotel Utsman bin Affan. Bagaimana ceritanya Ustadz? Rupanya dulu ibunda di Madinah itu ada sumber mata air, ada di Madinah namanya Bi'rur Raumah. Pada saat itu ibunda, kaum muslimin sangat membutuhkan air. Dan yang punya sumber mata air ini bunda, yaitu punya sumur ini orang Yahudi. Kalau kaum muslimin membeli itu selalu dihargakan 2 kali lipat bu. Jadi kalau orang Yahudi yang beli, karena ini yang punya sumur ini orang Yahudi, harganya normal. Tapi kalau kaum muslimin yang beli, harganya berapa?
2 kali lipat. Ini curang dalam jual beli ya. Maka kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak bisa sanggup untuk membeli air setiap hari dengan harga yang mahal. Maka kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat dan menawarkan, siapa yang ingin membeli sumur itu? Dan yang pertama kali tunjuk tangannya lah Utsman bin Affan. Ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Lalu sumur itu bunda dibeli oleh Utsman bin Affan. Dan beliau juga membeli kebun-kebun kurma yang ada di dekat sumur itu, Bu. Di dalam sirah Nabawi itu diceritakan, hasil kebun Utsman bin Affan itu ibunda selalu panennya 2 kali lipat dibandingkan kebun kurma yang lainnya di kota Madinah. Karena kenapa? Karena ada sumur wakaf. Ya Bu ya. Jadi hasil panen daripada kebun kurma Utsman bin Affan 2 kali lipat dibandingkan kebun kurma yang lainnya. Karena kenapa? Di situ ada wakaf yang diwakafkan untuk kaum muslimin, yaitu sumur yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Masya Allah ibunda, aset yang dimiliki oleh Utsman inilah yang sekarang kita saksikan di Madinah menjadi hotel, namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu 1400 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita semua, Bu. Tapi asetnya masih ada, kekayaannya masih ada, bahkan nomor rekeningnya pakai nama Utsman bin Affan. Dan keuntungan hotel ini bunda semua diberikan untuk memberi berbuka puasa orang-orang yang ada di Masjid An-Nabawi. Makanya ibunda kalau Ramadan apalagi bun, atau hari Senin, hari Kamis, itu di situ disiapkan jamuan untuk berbuka puasa. Salah satu di antaranya adalah dari wakaf Utsman bin Affan tadi. Masya Allah. Ini namanya apa ibunda? Sedekah yang tidak akan pernah mengalir dan putus kebaikannya. Insyaallah ibunda kalau kita berbagi sedekah dalam bentuk apapun akan menjadi naungan nanti pada hari kiamat. Ini poin yang pertama tadi bunda ya. Orang yang dihisap oleh Allah Ta'ala dengan mudah itulah orang-orang yang berbagi. Maka kalau ada rezeki bunda kita berbagi, berikan makanan, berikan minuman, niatkan mudah-mudahan menjadi penyebab nanti kita diringankan hisapnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, golongan yang kedua sabda baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah memaafkan orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita. Dan yang paling utama siapa? Maafkan keluarga kita. Yang tadi Ustaz katakan kita punya anak, ya namanya anak-anak mungkin mohon maaf, ya membuat orang tua menjadi kecewa, membuat orang tua mungkin menjadi bagaimana, kita maafkan. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan. Bahkan ada satu kisah ibunda diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan ini Masya Allah pentingnya memaafkan ibunda. Ternyata sumber kebaikan itulah dari memaafkan, Bu. Memang memaafkan itu berat ibunda, tetapi kalau orang memaafkan mulianya luar biasa, Bun. Ada cerita di zaman Nabi SAW, ada sahabat ibunda masuk masjid. Ketika masuk masjid, dia bersihkan bekas air wudunya dan menenteng sendal dengan tangan sebelah kirinya. Dan ini kita ambil satu sunnah dari Nabi bunda, kalau orang pakai sendal itu nentengnya bukan tangan sebelah kanan tapi ditenteng dengan sebelah kiri. Ya Bu ya. Nah, jadi kalau ibunda pakai sepatu, pakai sendal, ya ketika kita lepas, kalau kita harus pegang, maka pegangnya dengan mana? Tangan sebelah kiri. Maka kemudian ketika masuk ini sahabat ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Apa kata Nabi SAW? Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah. Ini masuk seorang laki-laki, dialah calon penghuni surga. Orang-orang gak banyak mengenalnya bun. Ya, dia masuk masjid, dia bersihkan air wudunya, dia tenteng sendalnya dengan tangan sebelah kirinya bun. Hari yang kedua ibunda, orang itu masuk lagi bu, arah yang sama bun. Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah. Ini yang masuk ke masjid, inilah calon penghuni surganya Allah. Dia sholat. Kemudian setelah itu dia meninggalkan masjid. Hari yang ketiga juga sama. Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah. Ini yang masuk ke dalam masjid ini adalah calon penghuni surga. Ada sahabat yang duduk di dekat Rasulullah SAW namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat ibunda ada 3 amalan istimewanya bun. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, dan tidak pernah meninggalkan khatam Quran. Selalu dia lakukan 3 amalan ini bunda. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran nih bunda, ini kok orang laki-laki ini dikatakan Rasul penghuni surga. Apa yang dia lakukan ibu-ibu? Saking penasarannya,
Dia samperin tuh orang yang dikatakan Nabi saya min ahli jannah. Wahai si fulan, saya ini lagi ada masalah dengan orang tua saya. Saya nggak bisa tidur di rumah. Boleh nggak saya bermalam di rumahmu wahai si fulan? Ya, saking apanya bun? Kepingin penasaran amal apa yang dipunya ini orang. Ya, karena orangnya bersih hatinya, tidak ada suudzon, tidak ada persepsi yang tidak baik. Apa katanya? Tafaddal. Apa tafaddal itu bun? Silakan. Dia ajaklah ke rumahnya, kemudian bermalam di rumah si fulan ini. Siapa namanya sahabat tadi bun? Abdullah bin Amr bin As atau Ibnu Amr bin As. Pada malam yang pertama dia tidur di situ. Karena udah biasa tahajud ya bunda. Abdullah bin Amr bin As bangun bun. Tuan rumahnya nggak bangun-bangun bun. Bangunnya pas adzan subuh dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun tuh tuan rumahnya bun. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya belum melihat ada amal istimewa yang dia punya. Ya bu ya, orang bangunnya jam berapa bu? Subuh bangun, adzan subuh bangun. Malam yang kedua juga sama, malam yang ketiga juga sama. Saat Abdullah bin Amr bin As bangun, ini orang bangunnya pas adzan subuh dikumandangkan. Berarti terlewat sholat apanya bun? Terbersih di dalam hatinya Abdullah bin Amr bin As. Saya belum melihat amal istimewa yang dia punya ini orang. Karena mengukur dengan dirinya. Karena Abdullah bin Amr bin As rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin apa tadi bun? Khatam Quran. Ini apa sih keistimewaannya orang ini? Akhirnya dia sampaikan, wahai si fulan, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua. Tapi karena saya penasaran, saya mendengar Nabi SAW, Anda ini disebut min ahlil jannah, calon penghuni surga Allah. Apa amalan yang kau punya wahai si fulan? Apa kata si fulan ini? Wahai Abdullah bin Amr bin As, aku memang tidak banyak amal seperti yang kau miliki. Karena Abdullah bin Amr bin As dikenal tahajudnya, puasa sunnahnya, ya, khatam Qur'annya. Tapi setiap aku di malam hari ketika ingin membaringkan badanku, kata sahabat ini, pertama saya doakan yang terbaik untuk kedua orang tua. Dia doakan yang terbaik untuk orang tuanya. Yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan, panjangkan umurnya, ya. Yang telah berpulang ke rahmatullah kita doakan Allah Ta'ala ampuni, rahmati, muliakan di alam kuburnya, ya. Kemudian dia doakan pasangannya, dia mintakan yang terbaik untuk pasangannya, untuk anak istrinya, untuk suami dan anak-anaknya, dia mohonkan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah saya tidak menaruh di dalam hati saya rasa benci dan dendam kepada orang lain ketika akan membaringkan badanku untuk istirahat di malam hariku. Ini yang dia lakukan setiap malam, Bu. Tidak ada di dalam hatinya sedikit pun rasa benci sama orang, rasa dendam sama orang. Itu yang dia lakukan, Bu. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inilah yang sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Walaupun dia ahli ibadah, belum tentu, kata Abdullah bin Amr bin As. Walaupun dia ahli tahajud, belum tentu dia bisa lakukan. Walaupun dia ahli puasa, mungkin susah dia lakukan. Walaupun dia ahli Quran, mungkin berat untuk dia jalankan. Inilah keistimewaannya sahabat tadi, Bun. Berarti Ibunda, salah satu yang terbaik juga adalah memperbaiki hati kita. Ya, bersihkan hati kita. Ya, ini satu poin yang terpenting ternyata Ibunda. Jadi bukan hanya kita mengejar ibadah yang sifatnya ritual saja, tapi juga bagaimana membersihkan hati. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzi nasabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ternyata bersihnya hati, bersihnya pikiran itu akan menjadi sebab kemuliaan di sisi Allah Ta'ala juga, ya. Jadi ini Bunda, maknanya Bunda, masing-masing sahabat berarti punya apa, Bu? Kelebihan. Masing-masing sahabat punya keistimewaan. Tadi sahabat itu Bunda masuk masjid biasa-biasa aja Ibunda. Masuk masjid tenteng sendal, bersihkan bekas air wudunya, dia salat di dalam masjid. Biasa amalannya Ibunda. Tetapi Abdullah bin Amr bin As mengakui kelebihan sahabat tadi, melebihi dari apa yang dia sudah jalankan dari puasanya, dari qiyamul lailnya, dan juga daripada khatam Al-Qur'annya. Itulah yang disebut oleh Allah apa Bunda? Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah kelebihan Allah Ta'ala kasih kepada siapa? Orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki.
Ya kita belajar terus Ibunda ya. Kita semua dalam proses belajar Ibunda. Kami masih belajar, ibu-ibu juga harus belajar terus ya. Untuk kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita ya. Jangan ada dendam dengan saudara kita kaum muslimin apalagi ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tentu ada sesuatu yang bisa mengotori jiwa kita, Bun. Apa? Selalu berdebat pada hal-hal yang tidak prinsip. Itu seringkali membuat hati menjadi kotor ya. Jadi kita merasa tidak senang dengan saudara kita, kita merasa tidak suka dengan saudara. Padahal perbedaannya perbedaan masalah fikih, bukan masalah akidah. Betul nggak, Bu? Yang satunya misalnya salat subuhnya pakai kunut, yang satunya mungkin tidak kunut. Bun, yang sunut, yang salatnya pakai kunut atau subuh boleh. Yang tidak mau kunut juga boleh. Yang nggak boleh yang mana, Bu? Ya. Kalau orang belajar fikih 4 mazhab dia tahu ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki mensunahkan tuh kunut, tetapi Imam Abu Hanifah tidak mensunahkan kunut ya, Bu ya. Ada yang sholat mungkin begini, Allahu Akbar, tangannya sejajar dengan telinganya, tapi ada juga contoh di Nabi SAW sejajar dengan bahunya. Silahkan kita bisa lakukan dan pilih itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada imam membaca bismillahnya keras, Bismillahirrahmanirrahim, betul Bu? Tapi kita berimam di satu masjid mungkin bacaannya nggak ada suaranya, bacaan bismillahnya dibaca sir, boleh, nggak ada masalah, sah salatnya ibu-ibu. Ya, termasuk kita kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana imamnya mensirkan bacaan bismillah, sah nggak salat kita Ustaz? Sah salat kita, Bu. Jangan sampai karena memang di sini kita biasa imamnya pakai bismillah, di sana nggak pakai bismillah, kita bilang, oh jangan-jangan sholat saya di Masjidil Haram tidak sah ya. Ini berarti tanda nggak paham fikih namanya nih ya. Kalau fikih itu gitu, Bun. Betul ibu-ibu? Ada orang tahiyatnya asyhadu an la ilaha illallah, pas kalimat illallah. Ada yang menggerak-gerakkan, ada yang mungkin tidak menggerakkan. Itu semua dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini terkadang hal-hal yang itu Bunda suka membuat hati jadi nggak bersih ya, selalu memperpanjang perdebatan, apalagi di media sosial itu, Bun. Ustadz si A, Ustadz si B saling serang satu sama yang lainnya, hati akan jadi kotor. Fokus saja beramal ibu yang Allah Ta'ala ridhai. Kalau ada perbedaan saling menghormati. Dan bermedia sosial itu Bunda banyak cobaan ujiannya, Bu. Apalagi kalau udah masalah agama, udah masalah syariat itu Bunda, itu seringkali banyak menimbulkan fitnah ibu-ibu. Betul, Bu? Ya, Bu ya. Yang tadinya sahabatan cakep bagus, gara-gara bermedia sosial beda pilihan, beda pandangan, jadi ukhuwah jadi renggang. Jadi harus ada adab Facebook namanya, Bun. Adab di dalam berfacebook. Al-adab di media sosial. Adab di dalam bermedia sosial. Ini harus bagaimana jiwa kita ini selalu kita jaga. Jangan sampai ada mengotorinya dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Baik, kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, orang-orang yang menyambung tali silaturahimnya. Mungkin sempat terputus, mungkin ada yang memutuskan tali silaturahim, kita sambung lagi ibu-ibu. Itu orang yang paling mulia. Itulah sebab nanti orang itu akan dihisap oleh Allah Ta'ala dengan hisap yang ringan. Orang yang masih mau menjaga hubungan baik, walaupun mungkin ada yang memutuskannya. Yang paling berat itu ibunda, kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik sama kita mah biasa, Bu. Betul, Bun? Ibunda baik sama orang, lalu orang tuh baik sama ibu, itu biasa, Bu. Tapi yang paling berat itu adalah bagaimana orang yang mungkin pernah menyakiti kita, mungkin pernah berbuat zalim kepada kita, tapi kita masih bersikap baik, itu yang lebih berat, Bun. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bun, orang yang paling akhlaknya mulia itu siapa, Bu? Rasul. Rasul pernah nggak disakitin, Bun? Pernah. Sering ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kayaknya nggak pernah disakitin kayaknya, Bun. Itu Rasulullah SAW disakitin. Beliau lagi salat, Bun, lagi sujud, ditaruh kotoran di punggung beliau.
Sampai Fatimah putri beliau itu menangis ketika membersihkan punggung ayahnya, Bu. Keadaan yang Rasul sedang salat, lagi dalam keadaan berdiri, beliau diikat leher beliau, ditarik ke belakang sampai jatuh tersungkur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang dalam keadaan salat. Sampai turun ayat Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla?" Apakah engkau akan menyiksa seorang hamba Allah yang sedang dalam keadaan salat? Jadi sedang salat aja beliau disakitin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya nanti Bunda, beliau datang ke Taif. Taif ini Bunda punya sejarah panjang. Dulu penduduk Taif itu Bunda orang yang pernah mengusir Nabi, Bun. Tapi sekarang Masya Allah Taif menjadi destinasi orang-orang yang berumroh, Bu. Betul nggak, Bu? Itu tempat dulu hampir mau dihukum sama Allah, Bu. Hampir mau dihukum sama Allah, Bu. Karena kenapa? Pernah sempat menyakiti baginda Rasulullah SAW. Ditimpukin. Apa ditimpukin tuh, Bun? Kalau yang ngelempar 1-2 orang masih mending, Bun. Satu kampung ngelemparin beliau. Ya. Kemudian beliau berlumuran darah baginda Nabi SAW. Ya. Dan Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasul, kapan yang paling berat engkau rasakan dalam hidup ini?" Kata beliau, "Ketika aku mengajak mereka beriman kepada Allah orang Taif, tapi justru mereka melempari aku," kata Nabi SAW. Itu ya hari yang paling berat bagi Nabi SAW. Disebut dengan Aqobah. Makanya kenapa ada di Mekah itu ada namanya Aqobah, kan? Tempat lempar jumrah ula, wusta, Aqobah. Jadi Aqobah kalau dalam bahasa itu ada 2 maknanya. Aqobah artinya pertama hari yang paling sulit, hari yang paling berat, ujian yang paling berat. Aqobah yang kedua artinya adalah tempat melempar jumrah, namanya Aqobah. Apa kata Rasul? Hari yang paling berat itu adalah ketika aku mengajak mereka beriman kepada Allah, tapi justru mereka menyakiti aku, kata Rasul. Beliau SAW ibunda saking gak tahannya, Bun, merintih kesakitan di satu tempat sekarang namanya Qu'un Nabi. Masih ada jejak sejarahnya di Taif, Ibu. Tempat beliau duduk istirahat, mengeluh dan juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumur darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatengin oleh malaikat Jibril alaihi salam dan penjaga gunung. Apa tawarannya, Ibunda? Tawarannya enggak main-main, Bun. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, apa yang engkau minta hari ini? Kami akan lakukan. Kalau sekiranya engkau ingin pegunungan Taif dan pegunungan Mekah itu kami lemparkan kepada mereka, membinasakan mereka semua dan kami tidak sisakan sedikit pun, kami akan lakukan untuk wahai Rasulullah. Itu tawarannya, Bu. Dalam keadaan Rasul Muhammad, Bunda, berdarah-darah, beliau dalam keadaan bersedih ya luar biasa. Tapi apa kalimat dari Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, mungkin mereka tidak tahu. Itu Rasul. Bahkan beliau mengatakan, ya Allah, saya berharap kalau mungkin sekarang mereka belum beriman kepadamu, kami berharap anak cucu mereka lah nanti yang beriman kepadamu, ya Allah. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba kalau Rasul bilang na'am, Bu. Bun, habis orang Taif. Mungkin jamaah umroh nggak bisa ke sana deh sekarang, Bun. Ya, Bu, ya. Mau diratain nama Allah, Bu. Mau diratain itu semua, Bun. Kalau Rasul bilang iya saja, semua akan terjadi, Bun. Tapi Masya Allah, Ibunda, Rasul mengatakan lah, jangan. Dan ini hikmahnya apa, Ibunda? Turun nanti ayat Al-Quran, ketika terjadi Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, penaklukan kota Mekah, dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Siapa yang dimasukkan berbondong-bondong ini? Kata Allah Ta'ala, hum ahlu Taif. Orang-orang Taif dulu, Bun, yang pernah menyakiti Nabi, yang pernah melempari Nabi, mereka datang berbondong-bondong ke Mekah hanya untuk menyatakan Islam dan iman kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita ambil pembelajaran, di Bunda? Terkadang doa kita Allah Ta'ala nggak kabulkan langsung. Tidak langsung dikasih waktu dekat, tidak langsung dikasih waktu ini, tapi mungkin di masa-masa yang akan datang Allah Ta'ala pasti perlihatkan dari semua doa-doa yang kita ucapkan. Kan tadi itu kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berharap kalau mereka yang tidak beriman, mudah-mudahan nanti anak cucu mereka beriman. Itu terjadi sekian tahun baru terbukti, Bun. Ternyata penduduk Taif lah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Maka apa perintah Allah Ta'ala? Sebagai rasa syukurnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba. Maka Rasul di penghujung hidup beliau itu bunda, doa ruku dan sujudnya ada tambahannya bun. Kalau ruku biasanya kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tapi di penghujung hidup beliau, beliau perbanyak ucapan ini di waktu ruku dan sujud beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Mirip dengan doa apa bun? Doa kafaratul majlis. Mirip ya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghufirli. Dari mana ini doa Ustaz? Tafsiran dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat berikutnya ibunda, kita buka Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan berikutnya, pada surat yang ke-16 ayat 93 sampai ayat 95. Silakan kita buka Al-Qur'an, surahnya An-Nahl surat 16 pada ayat 93 sampai 95. Silakan bunda. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Dan janganlah kamu menjual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, jazakillah khairan. Ayat yang mulia ini bunda, tadi di surat apa? An-Nahl ayat 93 sampai 95. Inti dari ayat ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertanya tentang perbuatan manusia. Apa yang diperbuat oleh manusia, sekecil apapun perbuatannya, sebesar apapun perbuatannya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Jadi sekecil apapun amal solehnya ibunda, Allah Ta'ala muliakan. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah Ta'ala akan hargai. Karena Allah Ta'ala punya sifat, yaitu adalah syakurun, Allah berterima kasih. Betul bu? Betul bu? Salah satu nama Allah Ta'ala itu syakur. Apa syakur? Berterima kasih. Pertanyaan kita, yang layak berterima kasih siapa sebenarnya bun? Kita. Tapi Allah Ta'ala justru punya sifat syakur, ya, atau syakir. Kalau berterima kasih bahasa Arabnya syukron, ya. Jadi kalau orang bilang syukron itu bunda artinya terima kasih, syukron, syukron kathiran, syukron jazilan. Allah Ta'ala punya sifat syakur. Kapan Allah Ta'ala berterima kasih bunda? Bila hamba melakukan amal soleh sekecil apapun yang diharapkan ridha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berterima kasih. Kapan Allah Ta'ala berterima kasih bunda? Ketika seseorang memberikan kebaikan kepada orang lain, walaupun dengan kebaikan yang sederhana, menyelamatkan jiwa seseorang, Allah Ta'ala berterima kasih. Maka ada kisah kan ibunda, ada seorang wanita yang hanya memberikan minum kepada seekor hewan yang hampir mengalami mati. Hanya dengan memberikan dia segelas air minum, itulah Allah Ta'ala berterima kasih kepada hamba tadi, dan Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Pun itu maknanya ibunda syakur, Allah Ta'ala berterima kasih. Sekecil apapun ibunda, Allah Ta'ala muliakan.
Ini pelajaran pertama dari ayat tadi Bunda, Allah Ta'ala maha berterima kasih. Dan Allah Ta'ala pasti bertanya tentang apa yang diperbuat. Pembelajaran yang keduanya Bunda dari ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menjadikan orang mendapatkan hidayah dan memberikan orang kesesatan. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan terus berada dalam hidayah itu dan susah untuk dipalingkan dari hidayah. Tapi siapa yang disesatkan hatinya oleh Allah Ta'ala, sebesar apapun nasihat yang sampai kepada dia, tidak akan merubah daripada pendiriannya. Karena kenapa? Hatinya udah ditutup sama Allah. Betul Bu? Maka ada orang tuh udah diingetin berulang kali Bun, udah dinasehatin berulang kali, nggak berubah-ubah Bun. Memang berarti Allah Ta'ala sesatkan hatinya Bun. Makanya kenapa ada di pembukaan khutbahnya Rasulullah SAW, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadilah. Siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa memalingkan dia daripada hidayah itu. Jadi kalau orang sudah dikasih hidayah itu, orang akan jadi lempeng hidupnya Bun. Tapi orang kalau sudah ditutup hatinya, sebanyak apapun nasihat, sebanyak apapun kebaikan yang diberikan, hatinya akan terus menyimpang daripada kebenaran. Makanya syukur kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Bun ada ditutup hatinya Bu. Ditutup oleh Allah Ta'ala hatinya. Gak mau menerima keimanan, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala yang terakhir. Tapi memang udah ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini pelajaran yang berharga yang kita ambil dari ayat-ayat yang tadi dibaca. Yang kesimpulannya adalah semua kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah diberikan hidayah, taufiknya, dan senantiasa kita diliputi hidayah Allah Ta'ala, dan kita dikokohkan hati kita di atas iman dan di atas Islam insyaallah ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kajian pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, dan kami doakan untuk sujamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan juga sampai ke Baitullah, berhaji, berumrah, hajjan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa dhanban maghfuran, wa tijaratan lan tabura, ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh-dhulumati ilan nur ya. Baik, mungkin dari kami itu saja. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih MC udah ngingetin ini. Pertama kita doakan untuk para pendiri muassis daripada Masjid Darussalam ya, ini masjid Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan para pendiri, para muassisnya Allah Ta'ala muliakan ya. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, barokah ya. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari para muassis, dari para pengurus Masjid Darussalam, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni, dijadikan amal-amal beliau ini ya, apa yang beliau tinggalkan ini menjadi pemberat timbangan amalnya nanti pada hari kiamat. Kita doakan untuk keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita jadi keturunan yang soleh dan salehah, diistiqomahkan hati kita di atas keimanan dan Islam insyaallah, sehingga kita meraih husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.